Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi yaitu makanan dan minuman yang haram serta akibatnya. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, like dan share ya. Sebelum dimulai terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa untuk mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Yang pertama yaitu makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dimakan dan diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu haram li dzatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Di antaranya yang pertama daging babi, yang kedua darah, yang ketiga khamr atau minuman keras, yang keempat semua jenis burung yang bercakar, yang kelima semua binatang buas yang bertaring, yang keenam binatang yang kan supaya dibunuh, yang ketujuh binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan yang kedelapan binatang yang buruk atau menjijikan, dan yang kesembilan semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Yang kedua yaitu haram li ghairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu bangkai, yang kedua binatang disembelih untuk sesaji, yang ketiga binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, yang keempat jalalah, yang kelima makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara batil, yang keenam semua makanan halal campur najis. Yang pertama yaitu haram li zatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Yaitu seluruh makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Innama harama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang nama selain Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua yaitu darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia itu haram dikonsumsi baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging itu halal, boleh dimakan karena sulit dihindari.
Hal ini berdasarkan firman Allah, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yad'amuhu illa ayakuna maitata aw dama masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun ufisqan ahli li ghairillah. Artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Yang ketiga yaitu khamr atau minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir sabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Khamr dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Yang keempat yaitu semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasibai wa an kulli dhi mihlabin minat thair. Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar. Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah yang buas, seperti burung elang dan raja wali, sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati, dan sejenisnya. Yang selanjutnya itu binatang buas yang bertaring. Kullu dhinabin minasni fa'akaluhu haramun. Artinya, sesemua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram. Yang dimaksud di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya. Yang keenam, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Adapun 5 binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan berdasarkan hadis berikut. Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing gila, dan burung elang. Demikian pula cicak, yaitu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazaqi wa samahu fuwaisik. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menamakannya fuwaisikiyah atau binatang jahat yang kecil. Yang selanjutnya itu yang binatang dilarang untuk dibunuh. Ada 4 macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadis berikut. Ngan Abi Abbas nahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatala arba'a min ad-dawabil namlati wan nahlat wal hudhudi wasurah. Artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung suraj.
Nabi melarang membunuh binatang-binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Yang kedelapan, binatang yang buruk atau menjijikan. Semua yang menjijikan baik hewani maupun nabati diharamkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan dia Muhammad mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang kesembilan, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri baik dengan segera maupun dengan cara perlahan, misalnya racun, narkoba, dengan semua jenis dan sejenisnya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum illa tahlukah, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Haram yang selanjutnya yaitu haram li ghairihi, atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah berfirman, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas. Yang pertama yaitu binatang yang mati karena tercekik, binatang yang mati karena terkena pukulan keras, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lain, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum, binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah, hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah, semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya, dikecualikan darinya 3 bangkai. Ketiga bangkai ini halal dimakan. Yang pertama yaitu bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang, yang ketiga janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Yang kedua, binatang disembelih untuk sesaji. Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembelih untuk persembahan dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang ketiga, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika lupa. Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disembelih nama Allah ketika menyembelihnya.
Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Yang keempat yaitu jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran manusia atau hewan lain atau najis, baik berupa onta, sapi, dan kambing maupun yang berupa burung seperti garuda atau angsa, ayam pemakan feses dan selainnya. Artinya Rasulullah melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Agar jalalah tersebut menjadi halal, diharuskan untuk dikurung minimal 3 hari dan diberi makanan yang bersih atau suci, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bahwa ia pernah mengurung ayam yang suka makan feses atau kotoran selama 3 hari. Yang kelima yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang keenam, semua makanan halal yang tercampur najis. Yang keenam, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu an bahwa Nabi ditanya tentang minyak samin atau lemak yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda, buanglah tikusnya dan buanglah juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Yang selanjutnya itu minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam jenis-jenis minuman haram yang pertama yaitu minuman yang memabukkan atau khamr. Hadis Rasulullah yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh, misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai macam minuman beralkohol. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr baik sedikit maupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Yang B, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Yang C, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah.
Yang B, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang C, menghalangi mengingat Allah. Yang D, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Akibat buruk meminum khamr diantaranya menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan artinya dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi pada hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.